Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Dewayu Prastio dari kelas 2025A NIM 25091387003. Di sini ngobrol tentang arsitektur IoT, khususnya perbandingan antara 3 layer dan 7 layer. Kita akan lihat bagaimana IoT bekerja mulai dari sensor yang menangkap data sampai ke sistem yang bisa bantu pengambilan keputusan di dunia nyata. Nah, apa itu IoT? Jadi, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat fisik, sensor, alat elektronik, mesin, kendaraan bisa saling terhubung lewat internet. Nah, untuk tujuannya itu nggak cuma supaya perangkat itu bisa mengambil data, tapi bisa mengirim, proses, dan menjalankan aksi otomatis tanpa harus dikontrol terus-menerus sama manusia. Supaya sistem IoT ini berjalan rapi dan bisa diandalkan, dibutuhkan arsitektur IoT yaitu kerangka atau peta yang menunjukkan alur kerja dari perangkat fisik sampai ke aplikasi user dan sistem bisnis. Dengan arsitektur yang jelas, kita lebih mudah merancang, mengembangkan, dan mengelola IoT. Yang pertama itu ada arsitektur IoT 3 layer. Pertama kita bahas yang sederhana dulu, yaitu 3 layer. Model ini biasanya dipakai pada sistem IoT skala kecil atau buat pemula. 3 layernya adalah yang pertama yaitu ada perception layer, itu seperti sensor dan aktuator. Terus yang kedua ada network layer, itu jalur komunikasi data. Terus yang ketiga ada application layer, aplikasi dan user interface. Perception layer ini layer paling bawah, disebut juga sensor layer. Bayangin ini, mata dan telinga. Sistem IoT, semua sensor fisik ada di sini, seperti sensor suhu untuk monitoring ruangan atau tanaman, sensor kelembapan untuk tanah pertanian pintar, sensor cahaya, PIR, gas atau RFID untuk tracking objek, kamera, dan microcontroller seperti Arduino atau SP32. Selain sensor, ada juga aktuator, yaitu perangkat yang bisa melakukan aksi fisik. Misalnya itu seperti relay buat nyalain lampu, motor servo buat buka pintu otomatis, pompa air otomatis, atau alarm. Jadi, layer ini tuh tugasnya mengambil data yang mentah dari dunia nyata dan menjalankan aksi sesuai perintah. Data yang dihasilkan di sini biasanya raw data, belum ada pengolahan sama sekali. Network layer, setelah sensor dapat data harus dikirim ke sistem pusat. Nah, disinilah network layer berperan. Layer ini ibarat jalan raya. Buat jalan raya, data bisa dikirim pakai WiFi, internet, Bluetooth, Zigbee, Aura, atau jaringan seluler 4G atau 5G tanpa network 5G. Tanpa network layer, data nggak bakal sampai ke server atau aplikasi. Jadi, ini layer penting buat konektivitas. Application layer. Layer tracker adalah application layer yang langsung berhubungan dengan user. Disinilah data sensor diubah jadi informasi yang bisa dipahami. Misalnya, ditampilkan dalam dashboard atau aplikasi HP. Contohnya, smart home. Itu seperti kontrol lampu, kontrol AC, pintu otomatis. Terus ada smart farming, itu untuk monitoring kelembapan tanah dan suhu tanaman. Smart health buat monitoring detak jantung pasien. Di layer ini, user juga bisa ngontrol perangkat IoT.
Jadi kalau sensor ngedetek suhu tinggi, user bisa langsung nyalain kipas lewat aplikasi. Kesimpulannya, 3 layer itu sistem sederhana yang gampang dipahami, tapi kelemahannya itu nggak ada pemrosesan data mendalam, nggak ada analisis data atau AI, nggak ada integrasi atau proses bisnis. Kalau sistemnya kompleks, 3 layer ini kurang cukup. Terus ada arsitektur IoT 7 layer. Kalau sistem IoT sudah besar, misalnya smart city, industri, atau rumah sakit, kita pakai 7 layer. Layer ini lebih detail dan lengkap karena nggak cuma sensor dan aplikasi, tapi juga etnik computing, data processing, sampai integrasi bisnis. 7 layer ini meliputi yang pertama itu ada physical device atau controller seperti sensor dan aktuator. Terus ada connectivity atau jaringan dan komunikasi. Terus yang ketiga ada ethnic computing, itu pemrosesan di dekat sensor. Terus yang keempat ada data accumulation, itu penyimpanan data. Terus yang kelima ada data abstraction, pengolahan dan analisis data. Terus yang keenam ada application, itu seperti dashboard dan user. Terus ada collaboration dan processes, itu integrasi bisnis dan keputusan. Terus ada physical device. Nah, physical device dan controller sama seperti perception layer. Layer ini isinya perangkat fisik, contohnya sensor suhu, kelembapan, kamera, ESP32, Arduino, atau aktuator. Tugasnya mengambil data mentah dan menjalankan aksi. Connectivity layer, layer ini buat nganterin data ke perangkat ke sistem berikutnya, bisa pakai WiFi, Bluetooth, atau jaringan. Layer ini juga memastikan data bisa kekirim secara aman dan cepat. Terus ada ethnic computing layer. Ini yang bedain 7 layer sama 3 layer. Data yang diproses dulu di dekat sensor sebelum dikirim ke cloud. Contoh CCTV pintar deteksi gerakan dulu di ED baru dikirim notifikasi penting. Tujuannya hemat bandwidth, cepat dan efisien. Terus ada data accumulation. Di layer ini data yang diterima dari edge atau sensor disimpan ke database. Bisa berupa cloud store, database SQL atau NoSQL, time series, database. Tujuannya biar data bisa dipakai analisis histori atau laporan jangka panjang. Terus ada data abstraction layer, data yang sudah tersimpan diolah jadi informasi yang berguna. Contohnya integritas data, kelembapan, suhu, dan cahaya jadi dashboard smart farming. Analisis pola data buat prediksi dan rekomendasi otomatis, misalnya AI prediksi kapan tanaman harus disiram. Application layer sama seperti di 3 layer ini, interface untuk user. Bedanya di layer aplikasi bisa lebih kompleks, menampilkan analisis data, grafik, notifikasi, dan kontrol otomatis perangkat. Collaboration dan processing layer. Layer ini paling atas dan paling penting buat IoT industri. Data IoT diintegrasi ke perusahaan logistik, data GPS kendaraan nggak cuma buat tracking, tapi buat otomatisasi route, hemat biaya, dan bantu ambil keputusan. Di sini IoT sudah jadi alat strategis, bukan cuma sensor. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa IoT menentukan bagaimana sistem bekerja, dari sensor sampai aplikasi, bahkan sampai ke pengambilan keputusan. Nah, untuk 3 layer sendiri cocok untuk sistem sederhana seperti smart home untuk monitoring kecil, mudah dipahami dan cepat diterapkan. Tapi pemrosesan data dan integrasi bisnis terbatas. Untuk 7 layer sendiri cocok untuk sistem yang besar dan kompleks seperti smart city atau industri. Selain sensor, aplikasi dan jaringan, ada edge computing, penyimpanan, analisis data dan integritas bisnis sehingga sistem lebih cepat, efisien dan bisa mendukung keputusan strategis. Intinya, pemilihan arsitektur tergantung skala dan kebutuhan IoT. 3 layer untuk sederhana, 7 layer untuk kompleks dan skala besar.
Sekian penjelasan tentang arsitektur IoT 3 layer dan 7 layer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.